Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk pertemuan keempat ya. Kebetulan di bulan Ramadan, tapi tetap semangat lah semuanya ya, meskipun kita berpuasa tapi belajar bisa tetap online sekarang ya. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas nanti tentang langkah-langkah dari riset ya. Nah, ini penting nih buat yang materi hari ini, karena nanti teman-teman akan banyak tahu tentang langkah-langkah riset ya. Ini dipakai untuk penulisan skripsi ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan banyak tahu dari materi hari ini ya. Oke, saya mohon izin saya share screen ya. Sebelumnya saya matikan dulu kamera saya supaya bebannya tidak berat di laptop masing-masing atau teman-teman semua yang lagi online ya. Oke, minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis penelitian ya. Mulai ada penelitian berdasarkan hasil atau alasannya ya, seperti basic research, applied research ya. Kemudian berdasarkan pendekatan analisisnya, kuantitatif, kualitatif ya. Kemarin kita udah bahas juga semuanya itu ya. Kemudian yang berikutnya penelitian berdasarkan bidangnya, meliputi penelitian sosial, penelitian eksakta ya. Kemudian ada penelitian berdasarkan tempat penelitiannya, itu ada di field research, library research, dan laboratory research. Kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Kemudian ya, penelitian berdasarkan kedalaman analisisnya ya, meliputi penelitian deskriptif dan inferensial. Nah, hari ini kita masuk ke metodenya, metode penelitian ilmiah ya, atau biasanya disebut dengan salah satunya adalah proposal riset. Nah, hari ini kita akan bahas tentang langkah-langkah riset, kemudian proposal riset skripsi baik yang dibiayai maupun yang mandiri ya. Begitu juga tentang penilaian proposal riset. Oke, sekarang langkah-langkah riset. Yang pertama adalah mendefinisikan dan merumuskan masalah. Jadi tahapan 1 sampai 9 ini ya, ada definisi, terus kemudian menyusun landasan teori, kemudian formulasi hipotesis, menentukan model, mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, membuat kesimpulan atau saran, dan terakhir adalah membuat laporan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mendefinisikan dan merumuskan masalah. Nah, ini sering nih teman-teman di sini masih bingung ya, mendefinisikan dan merumuskan masalah. Kadang ada yang bercerita tentang latar belakang ya, latar belakang masalahnya ya. Latar belakang masalahnya mungkin sebagian boleh dianggap benar ya, tapi lebih detail lagi. Jadi harus lebih detail lagi. Latar belakang Anda melakukan penelitian atau melakukan skripsi, itu masalahnya apa aja sih, penyebabnya kenapa dilakukan penelitian atau dilakukan skripsi ya. Yang pertama adalah hal yang dapat dipermasalahkan adalah masalah atau peluangnya, di mana definisi harus jelas, lebih baik keluasan maupun kedalamannya. Jadi misalnya saya ingin membuat otomatisasi atau membuat aplikasi web, karena sebelumnya di perusahaan atau di tempat Anda melakukan penelitian ya, itu ternyata belum ada aplikasi webnya atau aplikasi yang berbasis Android atau otomatisasi, yaitu belum ada. Nah, itu bagian dari Anda mendefinisikan, merumuskan masalah yang terjadi. Atau sering terjadinya human error ya, kesalahan input ya. Bagaimana supaya input nggak salah? Maka dibuatlah sistem atau aplikasi yang tidak menggunakan free text ya, inputnya input manual, tapi udah langsung berupa combo list, misalnya berupa combo list, atau berupa drop down seperti itu ya. Jadi si user ya, atau
karyawan atau siapapun ketika menginput itu dia tidak melakukan free text atau menggunakan kode-kode tertentu, ya. Biasanya kalau database dibuat dalam berupa kode seperti primary key seperti itu, ya, itu biasanya akan mengurangi tingkat human error. Nah, seperti itu tuh bagian dari kita dapat mendefinisikan dari masalah yang terjadi, ya, atau adanya peluang, ya. Peluang tuh misalnya, oh ini saya mau melakukan penelitian, ya, saya ingin tahu kondisi saat ini, ya, kira-kira internet apa yang bagus, ya. Seperti ada teman-teman nih kemarin katanya KKP, terus KKP-nya, Pak, saya bikin aplikasi atau implementasi dari RT RW-net, ya, aplikasi atau berupa penerapan dari RT RW-net misalnya begitu, ya. Itu kan artinya apa? Anda melakukan semacam penelitian kecil, ya, apa penyebabnya di tempat tersebut membutuhkan klaster internet. Biasanya karena apa? Oh, harganya mahal, kalau per rumah bayarnya mahal, tapi kalau kita bikin klaster, kemudian kita beli bandwidth yang cukup besar, terus kita sharing dengan manage yang baik, sehingga orang-orang bisa masuk ke jaringan internet kita dengan biaya yang lebih murah. Nah, itu bagian dari definisi atau merumuskan masalah dari peluang yang mungkin bisa dijadikan penelitian, ya. Atau bisa juga misalnya kita ingin melihat ancaman, ya. Server kita dihack sama orang, ya. Terus kita lakukan penelitian, apa penyebabnya dihack? Apakah memang rentan dari sisi jaringan atau memang aplikasinya yang rentan, ya. Karena kan proteksi itu ada dua, ya, proteksi dari sisi jaringan dan proteksi dari sisi aplikasi. Mungkin dari sisi jaringan bisa aja, ya, dihack, jebol, ya, kemudian kita kuatkan dari sisi aplikasi, ternyata aplikasinya masih beberapa kita gunakan fitur-fitur proteksi yang cukup baik, sehingga meskipun jaringannya dia bisa masuk ke dalam jaringan, tapi kemungkinan dia tidak masuk ke database kita atau melakukan injection, ya, atau mengambil data, ya. Selama itu kita buat proteksi di database maupun di aplikasi, mungkin itu juga bagian dari kita melakukan penelitian atau riset terhadap peluang ancaman yang akan terjadi. Nah, itu juga definisi dari masalah. Banyak sekali, ya, definisi dari rumusan masalah yang sebenarnya Anda sebenarnya udah tahu, tapi kadang masih bingung merangkai katanya seperti apa, ya, atau sebenarnya core atau inti dari masalah Anda membuat skripsi itu apa. Nah, ini sering ini, ya, saya kadang menguji mahasiswa, ya, saya cukup tanyakan dari judulnya aja, contohnya seperti itu, ya. Ada mahasiswa membuat judul, ya, misalnya sistem absensi, ya, menggunakan finger scan, ya. Nah, itu kan kalau dibilang aplikasinya dibuat, saya akan balik bertanya lagi, loh, waktu kita beli alat finger scan itu kan udah ada, itu udah satu bundle, itu satu harga. Jadi ketika kita beli alat finger scan itu kita udah dapat langsung aplikasinya, gitu loh. Jadi ngapain kita repot lagi bikin lagi, gitu ya. Nanti ada yang terjadi adalah apa? Mungkin ketidakstabilan karena kita bikin di luar, ya. Mungkin yang lebih tepat adalah pembuatan aplikasi interface atau API, ya, API yang ngebaca antara mesin fingers atau mesin absen, ya, dengan aplikasi mungkin yang mengenerate payroll atau menghitung gaji. Nah, API tersebutlah yang biasanya bisa dijadikan bahan skripsi, ya. Jadi kadang dari judul aja kita bisa, dosen ini bisa nanya, ya, definisinya apa, rumusannya, masalahnya apa, kenapa Anda ambil judul seperti ini, ya. Atau ada yang waktu itu aneh juga tuh, ya, tapi ya bagaimana, ya, seperti misalnya begini, ada judul skripsi, dia ingin mencari rumah sakit terdekat, ya, dengan menggunakan web, ya.
Judulnya gitu ya, sistem informasi rumah sakit terdekat. Nah terus saya bilang lagi, kamu bikin aplikasi? Iya pak. Tujuannya apa? Ya karena kan kita kalau lagi di jalan kadang-kadang butuh tuh pak aplikasi buat nyari rumah sakit. Terus saya bandingkan, yo kan sekarang udah ada Google, saya bilang. Contohnya adalah Google Map. Anda ketika di Google Map dengan satu klik Google Map, kemudian Anda berkata atau mengucapkan di Google tersebut ya, atau diketik sekalipun ya, Anda ketik aja rumah sakit atau ATM, itu langsung keluar kan posisinya. Jauh lebih simpel dibandingin Anda harus masuk ke laptop dulu. Kan nggak mungkin kita di tengah jalan buka laptop. Di tengah jalan buka laptop kemudian nyari rumah sakit terdekat. Kan lebih cepat pakai handphone. Nah, ini adalah bagian dari terobosan-terobosan di mana teman-teman harus berpikir bahwa apa yang Anda riset, apa yang Anda buat misalnya dalam sebuah skripsi benar-benar memiliki nilai guna yang lebih baik dari yang ada sekarang. Intinya gitu, lebih baik dari yang ada sekarang, bukan malah mundur. Kalau mundur berarti penelitian Anda ini udah ketinggalan zaman. Nah, itu yang sulit ya, kadang-kadang beberapa mahasiswa cari aman atau cari yang mudah, tapi dia tidak melihat bahwa apa yang disampaikan itu, yang dibuat itu trennya udah ketinggalan jauh. Ya, saya bilang trennya udah ketinggalan jauh. Nah, ini kadang-kadang jadi tidak disetujui oleh dosen, ya, oleh dosen proposal. Karena kenapa? Ya teknologinya udah ketinggalan gitu loh. Jadi kalau bisa kita berpikir lebih baik lagi, ya seperti itu. Nah, ini contoh dari definisi masalah. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya, misalnya tentang penurunan terhadap kinerja karyawan, ya kenapa penjualan produk dari waktu ke waktu turun, tidak meningkat, apakah perlu promosi. Nah kemudian dari sisi peluangnya, ya misalnya potensi apa yang belum digarap, ya kemudian dari adanya tawaran SDM yang menguasai teknologi, itu kan peluang ya. Berarti kalau kenapa ada kantor yang dari sisi layanan tidak membuat nilai lebih dari sisi kepuasannya, mungkin karena SDM-nya tidak menguasai teknologi, atau penggunaan sistem yang terkomputerisasi akan mempercayai proses transaksi. Nah itu semua, jadi peluang-peluang itu juga harus Anda statement atau Anda ungkapkan di masalah atau peluang tersebut gitu. Nah ini contohnya ya, kalau Anda membuat penelitian ya, gunakan aja 5W1H, what, why, where, who, how ya. Jadi rumusannya seperti itu. Nah misalnya kita menggunakan desain deskripsi yang sulit dihipotesiskan, misalnya menganalisis aspek kepuasan kerja karyawan ya di penjualan produk sepatu di PT X ya, atau menggunakan desain klausal yang memudahkan dihipotesiskan, menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan produk di sini misalnya produk sepatu ya di PT X dan seterusnya ya. Nah ini rumusan-rumusan masalah ya yang teman-teman bisa ambil sebagai contoh ya, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun landasan teori atau melakukan studi pustaka. Nah di poin 2 ini ya, teman-teman diminta harus sering banyak membaca ya. Landasan teori itu rata-rata hampir sama lah ya. Kalau kita orang IT pasti landasan teorinya pasti tentang apa itu web ya, apa itu HTTPS ya, apa itu database ya, apalagi misalnya Android. Nah itu bagian dari landasan teori ya, bagaimana Anda membuat penelitian ini ya berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya ya, seperti itu, atau teori yang menguatkan dari penelitian Anda semuanya ya. Teori dapat mengacu pada buku atau penelitian orang lain atau jurnal ya. Nah ini wajib nih ya. Jadi jangan Anda meneliti tapi seperti orang berbicara ya, berbicara seperti kemana-kemana tapi dasar hukumnya tidak ada.
dasarnya tidak ada, teksnya, referensinya tidak ada, itu nggak boleh juga. Jadi harus ada, ya, aturan penulisannya juga harus jelas dasar-dasarnya. Nah ini penting ini ya, karena biasanya teman-teman sudah terbiasa copy paste. Karena kalau landasan teori memang ya saya akui sih, banyak yang copy paste ambil dari buku atau dari internet atau dari jurnal-jurnal orang, itu silakan aja, tapi tetap mencantumkan sumbernya dari mana. Itu wajib, sumbernya dari mana, ya. Jadi jangan seperti orang mengarang tapi sebenarnya Anda ngambil dari tempat lain. Nah itu juga nggak boleh, nanti menjiplak, ya, hitungannya menjiplak atau plagiat. Yang ketiga adalah memformulasikan hipotesis. Nah, apa hipotesis? Hipotesis itu semacam kita berangan-angan atau memperkirakan ke depannya ini akan seperti apa, hasil skripsinya akan seperti apa, atau penelitian seperti apa. Nanti hipotesis. Nah, hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena yang akan diselidiki, ya. Jadi kita sudah berpikir suatu saat akan seperti ini nih, misalnya ya. Saya hipotesisnya ada gini. Saya ingin mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan internet IndiHome, misalnya begitu. Ya, layanan IndiHome di kampus, misalnya seperti itu. Ya, saya lakukan terus kemudian hipotesisnya adalah hasil penelitian dengan bandwidth yang cukup besar, misalnya 120 Mbps. Ya, hipotesis saya sementara adalah mahasiswa akan puas dengan besarnya bandwidth yang di-share atau diberikan, misalnya seperti itu. Nah itu hipotesis sementara. Tapi ternyata begitu hasil penelitian kita lakukan kuesioner, formulasi kita survei, ya, ternyata banyak orang, ya, yang menyatakan bahwa internetnya lambat, ya, atau wifi-nya misalnya nggak secepat yang diharapkan. Nah itu bagian dari hipotesisnya benar, tetapi dalam hal ini hipotesisnya, ya, adalah tidak sesuai dengan hasil dari skripsinya atau hasil penelitiannya. Apakah skripsinya salah? Tidak, skripsinya tidak salah, ya. Yang salah adalah hipotesis di awal. Berarti asalnya kita memperkira ternyata salah, ya itu nggak apa-apa. Tapi kan kita ada step-stepnya, dan semua jelas, ya. Atau kita memperkirakan misalnya gini, hari ini hujan karena cuacanya mendung, seperti itu. Tapi ternyata ntar sore sampai malam besok pagi tidak hujan, hanya mendung aja. Berarti kan hipotesis kita salah, ya. Hipotesis kita salah atau perkiraan kita salah, ya. Tapi bukan berarti, ya, penelitian kita itu salah, tidak. Karena bisa jadi faktor-faktor lain apa yang menyebabkan hipotesis kita tadi itu tidak berjalan atau gagal. Apa penyebabnya? Nah, itu harus disampaikan dalam penelitian, seperti itu, ya. Salah satunya juga untuk hipotesis itu membantu peneliti mencapai hasil, ya. Kita jadi bisa kalau hari ini hujan, saya perkirakan, maka kita harus apa? Kita ukur kelembabannya, apakah kita bisa dapat dari BMKG datanya dan sebagainya. Nah itu bagian kita membantu hipotesis itu membantu dalam mencapai hasil, ya. Dan satu lagi, nggak semua penelitian atau riset, ya, itu menggunakan hipotesis, ya. Ada juga yang riset hanya menggunakan deskriptif aja, ya, atau exploratory, ya. Contohnya seperti apa? Nah kalau IT, contoh nih, ya, kita bikin aplikasi web, hipotesisnya ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Ya kan kita bikin, ya, kita bikin sesuatu modul, kita bikin aplikasi. Nah itu kan tidak ada yang namanya hipotesisnya, ya. Atau ada juga sih yang pakai hipotesis. Contohnya seperti apa? Hipotesisnya adalah misalnya dengan adanya aplikasi yang terintegrasi, maka hipotesisnya adalah nanti karyawan kerjanya akan lebih nyaman, database-nya lebih simple, misalnya seperti itu. Nah itu hipotesis awal, ya.
Tapi begitu kita terapkan di penelitian jalan deskripsinya, ternyata hipotesisnya benar semua, bahwa dengan sistem, bahwa dengan aplikasi yang baru, sistemnya jadi lebih stabil, ya, human errornya teratasi, ya. Itu semua sebenarnya tanpa Anda ngomong di hipotesis awal, sebenarnya itu tujuan IT itu. Jadi hipotesis yang tadi Anda sebutkan tadi, sebenarnya itu adalah tujuan dari IT memang. Menyederhanakan sistem, mengurangi human error dan sebagainya. Nah, itu bagian dari tujuan penerapan sistem. Nah, sebenarnya jadi kalau di IT kadang-kadang memang hipotesisnya nggak ada juga nggak masalah, ya, karena di tujuannya ada tujuan dari penelitian. Nah, nanti di panduan skripsi ada juga kan tujuannya. Nah, saya rasa itu sudah cukup menggantikan dari hipotesis. Kemudian contoh dari rumusan masalah, misalnya menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan produk sepatu. Ya, jadi rumusan masalahnya seperti itu. Maka formula hipotesisnya, ada nggak sih pengaruhnya biaya promosi terhadap penjualan? Itu formula. Ini contohnya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya yang ini ya. Kalau ingin ditanyakan silakan ya, langsung ditanyakan. Kemudian yang keempat, kita akan menentukan model. Ya, kita akan menentukan model. Nah, di sini ya, model merupakan contoh mengandung unsur yang bersifat menyederhanakan untuk ditiru. Ya, prototype misalnya. Ya, kita bisa membuat prototype. Pak, saya mau bikin aplikasi, tapi saya nggak di kantor, Pak. Saya menggunakan data-data yang saya create sendiri, data dummy, data sintetis namanya itu ya. Itu bisa nggak, Pak? Ya bisa nih, karena salah satu penelitian atau skripsi ini kan ini menentukan model, ya, yang bersifat menyederhanakan untuk ditiru, atau model dipergunakan untuk membayangkan kemungkinan setelah mengetahui data serta asumsinya, sehingga keadaan menjadi lebih jelas. Kemungkinan apa yang dapat terjadi juga dapat dibayangkan. Nah, itu jadi bisa juga model itu seperti itu. Ya, asumsinya seperti apa, kemudian nanti saya akan prediksi seperti ini. Ya, contoh asumsinya apa? Nih, ambil contoh, saya melakukan penelitian. Penelitiannya adalah berupa data science misalnya ya. Jadi saya melakukan penelitian di bidang data science. Ya, saya ingin lihat pengaruh apakah orang yang di pinggir pantai, mereka yang sering makan ikan, ya, nelayan maupun orang-orang pinggir pantai itu ya, mereka itu rentan dengan penyakit misalnya kolesterol atau hipertensi. Ya. Nah, itu modelnya kan kita akan bangun itu. Apa yang kita bangun berupa model misalnya dengan menggunakan metode prediksi, ya, atau forecasting misalnya. Ya, forecasting atau prediksi dari suatu penyakit. Ya, maka kita ambil data di puskesmas atau di rumah sakit sekitar kampung nelayan. Dari situ saya bisa lihat berapa banyak orang yang menderita penyakit misalnya hipertensi atau kolesterol tinggi. Karena kenapa? Orang kalau lalu banyak makan ikan kan juga mungkin kolesterolnya naik, misalnya seperti itu, ya. Makan seafood atau ini asam urat, misalnya seperti itu. Nah, itu kan bagian dari saya membuat model, memperkirakan kurang lebih seperti itu. Jadi modelnya nanti asumsinya saya akan menggunakan prediksi atau forecasting dari suatu data di puskesmas, sehingga nanti bisa diketahui hasil penelitiannya adalah bahwa benar, ya, bahwa orang yang tinggal di pinggir pantai rata-rata penyakitnya adalah hipertensi, jantung, ya, kolesterol dan asam urat, ya, seperti itu. Nah, itu bagian dari kita menentukan model. Misalnya ini hubungan tadi udah saya jelaskan ya, hubungan antara unsur dengan unsur yang tadi ya, hubungan antara nelayan dengan penyakit. Nah, kan seperti itu ya. Ya, hubungan antara unsur yang dipecahkan dengan unsur yang terkait. Ya, bagaimana nanti setelah itu? Oh, setelah saya buat ini rumusannya, ya, kemudian saya bisa langsung tahu nih solusinya seperti apa. Oh, berarti nanti di kampung nelayan tersebut harus diperbanyak misalnya sosialisasi tentang makanan sehat, ya, harus diperbanyak obat-obatan yang
menurunkan kadar kolesterol, menurunkan sehingga nanti di suatu puskesmas yang di daerah pantai itu ya atau kampung nelayan bisa kita support ya untuk mengatasi penyakit-penyakit yang sering diderita oleh mereka. Seperti itu. Nah, kalau di dalam ilmu komputer misalnya model pengujian ya dapat dipakai untuk menguji suatu beban server. Ya, kita kasih misalnya stress test. Kalau di IT ada stress test ya. Atau dalam ilmu ekonomi manajemen, model matematis dapat dipakai menguji hubungan antar fenomena. Ya. Nah, ini kalau ilmu komputer kan sering ya kita pakai stress test, dikasih beban atau usernya dibanyakin, nanti masuk secara bersamaan kasih beban, apakah servernya kuat nih kalau dipakai 1000 orang dalam waktu bersamaan. Nah, ya itu ya. Nah, itu bagian dari model. Sekarang yang kelima adalah mengumpulkan data. Nah, ini mengumpulkan data ini sebenarnya yang Anda lakukan di KKP ya. Mengumpulkan data merupakan bahan baku informasi yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data harus menggunakan teknik yang tepat. Apa teknik yang tepat? Misalnya, Pak, saya lagi KKP, Pak. Saya ngumpulin data nih, Pak. Tapi kamu datanya sembarangan aja. Artinya datanya data yang bukan menjadi suatu pendukung untuk suatu saat kamu kembangkan menjadi sistem atau skripsi. Nah, itu harus Anda kumpulkan data-datanya, harus ada tekniknya. Misalnya, Pak, saya bikin aplikasi e-office ya, electronic office. Berupa apa? Berupa surat-surat pengajuan, surat masuk, surat keluar. Nah, berarti apa yang harus Anda kumpulkan data-datanya? Kalau ada surat berarti ada nomor surat, ada tanggal surat, ada disposisi, ada ditujukannya ke siapa, CC-nya siapa saja atau tembusannya siapa aja, isi suratnya bagaimana, tanggal suratnya tanggal apa, perihalnya perihal apa, apakah perlu ditindaklanjuti, atau sifat surat ini sifatnya urgent, atau sifatnya biasa aja, atau sifatnya pengumuman. Nah, itu kan bagian dari Anda harus mengumpulkan data-data dengan teknik yang tepat. Jadi bukan main ambil-ambil aja, misalnya, wah ada ini Pak, saya rencana bikin e-office. Dulu waktu KKP saya ngumpulin data Pak. Saya tanya lagi, datanya apa? Data surat masuk Pak. Ya, data surat masuk, surat keluarnya gimana? Waduh, saya nggak ngambil waktu itu Pak. Ya, jangan bikin namanya aplikasi e-office, karena berarti kan Anda baru bikin surat masuk aja, dan itu kan terlalu sederhana. Misalnya seperti itu. Berarti kan kalau e-office kan masih terlalu masih terlalu pendahuluan gitu loh. Karena kan kalau e-office itu kan skopnya jadi lebih besar. Ya, ada surat masuk, ada surat keluar, ada surat delegasi, ya, ada berupa pengumuman, misalnya seperti itu dan seterusnya, ya, atau surat approval, misalnya seperti itu, ya, persetujuan. Nah, itu juga jadi harus ada teknik-tekniknya, ya. Atau datanya berupa apa? Misalnya Anda melakukan penelitian berupa kuesioner. Nah, kalau kuesioner harus diatur kan pertanyaan-pertanyaannya. Kan nggak mungkin Anda membuat pertanyaan tapi pertanyaannya ini ngambang. Jadi pertanyaan juga harus divalidasi. Jadi jangan Anda membuat kuesioner tapi membuat kuesionernya nggak bisa divalidasi. Ya, contoh membuat kuesioner apa? Misalnya begini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang orang jawab jadi ragu-ragu. Ya, misalnya begini. Anda melakukan kuesioner. Contohnya ada satu pertanyaan begini. Berapa banyak Anda mencuci piring dalam 1 minggu? Pertanyaan ini untuk suami. Berapa banyak Anda mencuci piring dalam 1 minggu? Untuk pertanyaan suami. Mungkin dia mau melihat penelitian tentang peranan suami dalam rumah tangga. Misalnya judulnya itu, temanya itu. Ya. Sekarang orang dilakukan penelitian seperti itu, bisa hafal nggak dia berapa kali cuci piring dalam seminggu? Kan jadi apa ya? Jadi seenaknya aja ngisinya. 3 kali 10 kali 100 kali 20 kali jadi nggak ada dasarnya. Itu namanya pertanyaan yang belum divalidasi gitu. Jadi pertanyaannya ngambang, pertanyaan yang nggak bisa dijadikan acuan. Atau ada pertanyaan, berapa kali Anda ke Indomaret dalam 1 bulan? Anda bisa jawab nggak dalam 1 bulan ke Indomaret berapa kali?
Mungkin kita udah lupa kan. Iya kan, kayak gitu kan. Jadi kalau seperti itu juga harus hati-hati dalam membuat kuesioner. Jadi membuat pertanyaan kuesioner itu nggak gampang loh. Makanya kadang-kadang kalau dosen Anda bikin penelitian skripsi, kemudian Anda ada pertanyaan kuesioner, kadang-kadang dosen penguji itu bertanya, tolong dong tunjukin kuesioner kamu, pertanyaannya seperti apa. Wah udah, kalau kamu nggak bisa bikin pertanyaan, udah itu habis, itu dibantai sama dosen penguji. Karena kenapa? Ternyata pertanyaan-pertanyaan adalah pertanyaan yang tidak menggiring pada satu keputusan, suatu hasil. Ya, pertanyaannya masih ngambang, pertanyaannya masih ambigu. Nah, itu hati-hati juga. Ya. Apabila Anda salah dalam mengumpulkan data, otomatis salah juga hasilnya. Dan penelitian jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kayak tadi kan, berapa kali Anda ke Indomaret? Ya, orang lupa dalam sebulan berapa kali ke Indomaret. Apakah Anda tiap bulan ke Indomaret? Ada yang iya, ada yang enggak dong. Nanti kalau di hasil penelitiannya adalah warga Bekasi 20% ke Indomaret, misalnya begitu. Ya, warga Bekasi yang mana? 20% ke Indomaret, misalnya begitu, atau ke supermarket dan seterusnya. Nah, itu kan jadi tidak valid penelitiannya. Nah, cara mengambilnya berupa kuesioner tadi atau berupa log ya. Kalau orang di IT biasanya log server ya. Berapa banyak orang ini login, itu bisa kelihatan. Ya, siapa yang melakukan editing? Siapa yang melakukan delete nih? Ada aplikasi di delete nih, ada pertanyaan di delete nih. Siapa yang ngedelete? Nah, itu bagian kita meneliti. Atau berupa data transaksi. Ya, misalnya transaksi apa? Transaksi jual beli. Ya, kalau Anda misalnya jualan online, misalnya Anda pengen tahu nih berapa banyak transaksi jual belinya. Nah, itu juga bagian dari transaksi. Atau dengan membandingkan penelitian yang ada dengan yang sebelumnya, yang lampau ya. Ya, itu kita teliti juga bagian pengumpulan data. Misalnya dilakukan kalau di ilmu eksak, misalnya biologi, matematika atau fisika atau kimia, itu biasanya ada tuh penelitian sebelumnya adalah begini, penelitian berikutnya sebelumnya begini lagi. Ya, kita teliti, akhirnya peneliti mana yang benar. Kan kadang-kadang ada orang gini, saya menemukan virus nih, virus corona pakai vaksinnya misalnya yang ini, vaksin A. Ada virus corona vaksin B. Terus kita penasaran, vaksin apa yang kuat, vaksin apa yang efektif untuk corona varian delta, untuk corona yang varian gamma dan seterusnya misalnya. Nah, itu kan kita harus teliti lagi. Artinya kita mengumpulkan bukti-bukti atau data dari penelitian sebelumnya. Itu juga cara kita meninjau, mencari dari data. Yang keenam, mengolah dan menyajikan data. Ini mengolah menyajikan data nih kalau di IT bagian dari kita development, analisis. Habis kita analisis dari permasalahannya, kita mulai ngedevelop nih. Ya. Jadi data yang udah kita olah ini, data yang Anda dapat dari KKP, selama KKP Anda buat ke dalam aplikasi. Ya, dibuat aplikasinya sehingga data-data yang ada bisa diinterpretasikan dalam bentuk visual, ya, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, nilai statistik dan sebagainya, ya. Untuk kemudahan dapat digunakan dalam komputer yang mendukung, misalnya menggunakan SPSS, ya. Kalau di survei atau penelitian kita sering menggunakan SPSS, ya. Itu bagian kita mengolah data. Yang ketujuh adalah menganalisis, interpretasi. Nah, ini bagian kita, misalnya kalau deskripsi itu udah hasil, analisa hasilnya nih, ya, menganalisis dan interpretasi. Jadi hasil penelitian kita apa? Ya. Setelah data diolah, kemudian informasi yang diolah dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan riset agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam dan luas. Nah, alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih dengan bidangnya, tujuan dan desain penelitian. Nah, kemarin udah kita jelaskan ya, saya udah jelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Nah, ini bisa diolah interpretasinya seperti apa. Kalau di IT, Pak, saya di IT, Pak.
Interpretasinya seperti apa? Ya berarti kalau Anda sudah melakukan pembuatan development system, maka analisisnya adalah benar nggak sih aplikasi yang Anda buat ini bermanfaat, benar nggak sih user friendly, benar nggak sih aplikasi yang Anda buat ini benar-benar memudahkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi. Nah itu bagian Anda menganalisis dan menginterpretasi. Bagaimana hasil tesnya? Ada black box testing, ada white testing, ya bagaimana dilakukan tes. Nah itu bagian dari menganalisis dan interpretasi. Yang ke-8, membuat kesimpulan dan saran. Ini sudah di bab 5 ya. Ya kurang lebih di bab 5 seperti apa ya. Kalau kesimpulan dan saran berarti hasil dari penelitian Andanya itu apa. Terus apa sih kesimpulannya? Nah itu poin-poin yang tadi di awal di bab 1 tadi tentang rumusan masalah. Ya, jadi yang di sini nih ya. Jadi kalau kita buat kesimpulan ini ya 8 ini sebenarnya jawaban dari poin ini 1. Makanya kalau saya menyidang, kalau saya ketika saya menyidang mahasiswa ya skripsi, maka saya baca kesimpulan, terus saya baca bab 1 tentang rumusan masalah. Apakah nyambung ini sama ini? Jadi 1 sama 8 ini harusnya nyambung. Jadi kalau 1 ini menemukan masalah, misalnya masalahnya tadi dengan adanya aplikasi web masih manual sehingga user kesulitan ya mengupdate data atau terjadi human error. Nah itu kan berarti 1. Di nomor 8 kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada jawaban dari ini. Jadi kalimatnya adalah kalimat yang menyatakan bahwa ini sudah selesai kasusnya. Contohnya apa? Dengan adanya aplikasi yang dibangun dapat mengurangi tingkat human error ya, pelanggan atau customer atau karyawan lebih nyaman bekerja dengan menggunakan aplikasi yang baru. Nah itu bagian dari menjawab ini semua. Jadi bab 1 sama bab 5 itu nyambung ya. Dan jadi masalah kalau sampai mahasiswa ini nggak tahu atau dosen pembimbingnya tidak memberitahukan bahwa 1 sama 5 ini nyambung, bab 1 sama bab 5 nyambung. Artinya di poin 1 ini harus jawaban dari di poin 8 ini jawaban dari poin 1. Nah itu harus dibuat ya. Jadi harus penting tuh, harus dijawab. Kalau saya seperti itu. Saran adalah sesuatu yang menjadi kendala ketika di penelitian ya. Misalnya gini, Pak, saya sarannya adalah ini kan aplikasi masih web, mungkin bisa dilanjutkan ke aplikasi Android ya, atau saat ini saya masih mengembangkan aplikasi payroll. Setelah itu mungkin bisa dilakukan aplikasi pengembangan payroll berupa apa? Adanya pinjaman, adanya potongan, dimasukkan dengan mungkin aplikasi koperasi, diintegrasikan. Itu bagian dari saran-saran. Nah itu bagian dari contoh-contoh kesimpulan rekomendasi ya. Yang terakhir adalah membuat laporan. Laporan ini berupa apa? Ya berupa skripsi yang sudah Anda buat. Ya. Kalau laporan kerja berarti KKP. Ya, KKP Anda seperti apa? Itu bagian dari penelitian kecil. Ya. Hasil akhirnya harus dapat dibuat dalam bentuk laporan tertulis. Ya. Terus aturan juga ada, kan ada panduan ya. Kalau KKP kan ada panduan buat KKP. Skripsi juga ada panduan penulisan skripsi. Ya. Dan seterusnya ya. Nah laporan ini harus disajikan ya, mungkin apa ya, hasilnya yang perlu diubah, diperbaiki ya, apakah menjadi suatu karya yang bisa dipublikasikan. Nah ini juga bagian dari Anda membuat skripsi berupa laporan. Nah contoh ya, proposal riset ya, skripsi atau laporan pekerjaan lapangan dan membaca buku-buku dalam rangka membentuk konsep baru yang meliputi fakta serta mengembangkan hipotesis antara variabel yang dijabarkan konsep tersebut. Ya, jadi berupa proposal itu biasanya baru berupa sederhana dulu. Ya, jadi berupa usulan aja dulu ya. Jangan teman-teman ya membuat proposal itu udah kayak orang bikin skripsi sampai 100 halaman. Tidak. Proposal itu sederhana ya, 15 halaman juga udah cukup ya. Jadi kalau dasar teori Pak di proposal harus dasar, iya
teori-teori singkat aja yang mendukung dengan judul atau mendukung dengan penelitian yang nanti akan berlanjut. Jangan dasar teorinya udah 20 lembar atau 30 lembar baru dasar teori. Itu namanya Anda udah kelihatan kalau Anda itu menjiplak dari skripsi yang udah ada. Itu kelihatan seperti itu. Ya. Usulan menguraikan masalah utama yang diteliti berupa pendekatan pemecahan masalah melalui kerangka pemikiran. Nah, disitulah nanti ada kerangka pemikiran di proposal itu. Langkah-langkahnya apa sih skripsi yang diusulkan nanti? Ya, apakah nanti Anda menggunakan metode berupa kuesioner atau berupa studi literatur atau berupa observasi ya dan sebagainya. Nah, itu disebutkan tuh di proposal. Ya, jadi proposal itu sekali lagi tidak berlembar-lembar sampai 30 halaman. Maksimal tuh biasanya proposal itu ya 15 sampai 20 itu udah bagus. Udah standar tuh 15-20 halaman. Ya, jadi nggak banyak sebenarnya. Nah, proposal skripsi pada umumnya adalah ini. Ya, ada judulnya, latar belakang, identifikasi tadi udah saya jelaskan, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, hipotesis, metode dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang ingin ditanyakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mas. Itu untuk PPT dari Kementerian apa belum dikirim ya Pak? Oh iya, gampang lah kan, ujian juga masih lama. Siap. Dan Ya. itu kan biasanya ada penulisan kayak macam dasar teori atau latar belakang. Nah, itu kan kita harus pakai apa namanya itu form buka yang kita ngambil dari siapa kan ya? Iya. Bila mana itu tidak ada bagaimana Pak? Harus gitu Pak? Iya, karena kan ketika Anda mengungkapkan membuat pernyataan itu pasti ada dasar hukumnya. Ada dasar Anda ngambil dari mana. Gitu. Kalau latar belakang mungkin iya, tidak ada kamu nyadur dari atau mengutip dari tempat lain. Ya, latar belakang bisa berupa cerita kan, berarti kan itu cerita Anda pribadi terhadap permasalahan atau penelitian yang akan diambil. Tapi kalau udah masuk udah masuk ke tinjauan pustaka, ya, tinjauan pustaka, maka Anda berarti kan mengambil suatu rumus, mengambil suatu metode, mengambil suatu acuan. Nah, itu kan pasti ada dasarnya. Udah pernah dipublikasikan, udah pernah ditulis sama orang, misalnya berupa buku. Ya, itu harus ada. Nggak mungkin nggak ada. Biasanya kalau misalnya begini, Pak, saya nyari Pak di internet, terus nggak dapet, ya itu berarti jangan dipakai. Berarti orang tersebut yang di internet itu juga salah, jangan ikutin. Jangan Anda ikutin yang salah. Ya, itu wajib tuh, harus dilampirkan citasinya atau quotationnya Anda ngambil dari mana, quote-nya ngambil dari mana. Ya, oke, gitu, wajib itu disertakan. Terutama di landasan teori atau tinjauan pustaka itu wajib, karena itu benar-benar dasar dari metode atau teori yang kamu ambil. Kalau latar belakang ada yang pakai, ada yang enggak apa-apa. Kalau latar belakangnya memang kamu yang tahu semuanya, silahkan aja. Tapi lebih bagus ada satu atau dua yang melatar belakangi. Ya, kalau Anda meneruskan skripsi orang, Anda ingin melakukan pembenaran dari skripsi orang atau menyanggah, berarti harus dilampirkan tuh ininya orang, statementnya orang tersebut gitu. Ya, oke, silakan yang lain mungkin ingin tanyakan. Gimana, ada pertanyaan lagi? Oke, untuk yang ya. Untuk itu kan saya proposal itu kan pada Bapak 15 sampai 20 lembar. Nah, itu udah beserta celah cover depannya ya Pak? Atau Ya, ya cover kan cuman sederhana aja ya. Ya, ada mahasiswa itu bikin proposal, ada kata pengantarnya, ada ucapan terima kasih,
ada, waduh udah banyak banget, di depannya ada lembar pengesahan, nggak usah sampai seriwet itu mas. Ya itu bukan skripsi, anda ini baru proposal. Proposal ini artinya ya baru mengajukan usulan, karena kan jangan sampai anda bikin sampai 30, 40 atau 50 halaman, ujung-ujungnya ditolak proposalnya. Kan capek, udah sakit kan, kita udah lembur, udah sampai malam, tau-tau ya ditolak gua gara-gara cuman. Jadi proposal itu ya yang penting inti dari skripsi yang ingin anda teliti itu aja dulu yang ditanyakan oleh dosen pembimbing proposal. Biasanya seperti itu, selebihnya nggak akan banyak ditanya ya. Silakan yang lain, kalau ada yang belum jelas boleh silakan dilanjutin lagi bertanya.